Biodata ini umumnya berbentuk narasi, ya, naratif, bukan CV, bukan kurikulum vitae. Nah, kalau kurikulum vitae itu kan nama, titik dua, pasca, tempat tanggal lahir, begitu ya, pekerjaan ini, hobi itu. Halo sahabat, bertemu lagi di channel Muhammad Subhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang bertanya, bagaimana kiat pengetikan naskah sehingga naskah tulisan kita rapi sebelum dikirim ke media massa tujuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di kelas menulis daring asuhan saya maupun pada sejumlah seminar, pelatihan, workshop kepenulisan yang beberapa tahun terakhir saya hadir di sana untuk berbagi motivasi kepenulisan. Kerapian naskah itu penting, barangkali demikian judul video kita kali ini, ya teman-teman, sahabat. Apa yang harus Anda perhatikan sebelum mengirimkan karya ke media? Pertama, tentu yang harus diatur adalah penggunaan kertas, ya. Atur penggunaan kertas, umumnya ukuran kuarto atau A4. Nah, di laptop Anda, ya, di laptop sahabat, atur kertas ukuran kuarto atau ukuran A4. Nah, itu bisa dilihat di komputer masing-masing. Nah, kenapa harus ukuran kuarto atau A4 ini? Umumnya naskah-naskah yang digunakan untuk pengetikan itu menggunakan kertas standar kuarto atau A4 ini. Nah, bentuknya ramping, tidak terlalu panjang. Kalau menggunakan folio, ya, itu biasanya terlalu panjang dan kurang menarik. Jadi agar naskah kita terlihat ramping, ya gunakan saja kertas kuarto atau A4. Nah, itu yang pertama diperhatikan, ya. Yang kedua, tentu naskah kita harus diketik dengan rapi. Naskah Anda harus ketik serapi mungkin. Di zaman sebelum ada laptop, sebelum ada komputer, orang mengetik tulisan, penulis-penulis itu mengetik tulisan melalui mesin tik. Nah, ketika mereka mengetik tulisan itu serapi mungkin, tidak boleh ada kesalahan ketik, tidak boleh ada coret-coret. Nah, pun begitu ketika kita menulis naskah di laptop. Kerapian di sini tentu saja nanti posisi teks ketikan itu juga harus rata kiri kanan, rapi kiri kanan. Nah, kerapian kiri kanan ini akan terlihat naskah kita betul-betul tersusun, tertata dengan baik, ya. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana naskah itu diatur marginnya, margin naskah. Jadi naskah kita, ya, yang kertas A4 tadi, atur di laptop ukuran margin. Margin itu sisi kosong naskah di kiri, kanan, atas, bawah itu, ya. Posisi kiri itu sekitar 4 cm, ya. Bagian atas 3, di kanan 3, lalu di bawah 3. Jadi 4, 3, 3, 3. Nah, itu ukuran margin yang perlu diatur ketika naskah kita agar rapi terlihat, ya. Kemudian yang perlu dilihat juga adalah pilih font. Pilih font dalam artian jenis huruf yang dipakai di saat mengetik. Nah, jenis standar tentu saja font Times New Roman. Nah, sebaiknya tidak menggunakan yang lain. Jangan Comic Sans, ya. Comic Sans itu biasanya untuk tulisan-tulisan anak-anak. Nah, tulisan-tulisan lain selain Times New Roman itu adalah variasi saja untuk naskah-naskah yang tentu saja bukan naskah tulisan kita. Lalu bagaimana dengan ukuran fontnya, ukuran hurufnya? Ukuran huruf, ya tentu memakai ukuran huruf standar 12, ukuran 12
font kita itu. Nah, atur sedemikian rupa, ya. Nah, yang tidak boleh tertinggal di naskah yang kita ketik adalah membubuhkan nomor halaman. Nah, nomor halaman itu penting. Kenapa? Karena di situ juga letak kerapian naskahnya. Kalau seandainya naskah itu di print, dicetak, ya, ada 10 lembar naskah kita. Kalau tanpa nomor halaman, bisa dibayangkan nanti teman-teman, tentu saja ketika naskah itu jatuh dan terserak, kita akan susah memungut ukuran susah kita memungut naskah itu. Mengaturnya membutuhkan waktu, ya, mencocokkan ceritanya. Karena tidak ada nomor halaman, ya akhirnya sembarangan saja. Nah, jadi nomor halaman ini juga tidak kalah penting ketika kita mengetik naskah untuk tujuan kerapian naskah. Lalu untuk judul tulisan itu jangan lupa lebih besar sedikit dari teks isi. Kalau seandainya teks naskah kita 12, ya, ukurannya, maka untuk judul bubuhkan saja misalnya 14 atau 16 ukuran font judul. Nah, letakkan di tengah-tengah paling atas, lalu di bawah judul bubuhkan nama penulis oleh Ratih misalnya, demikian, ya. Sering sekali juga ditemukan sebuah naskah yang rapi, judulnya ada, tapi di bawah judul itu tidak dibubuhkan nama penulis. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Nama penulis kadang-kadang diletakkan di bagian akhir. Sementara yang dilihat oleh editor, yang dilihat oleh redaktur ketika membaca sebuah naskah, ini penulisnya siapa. Jadi jangan sampai redaktur kita beri pekerjaan merepotkan mereka, ya, harus membolak-balik naskah dulu atau scroll ke bawah, ya, mencari siapa penulisnya ini. Padahal tulisannya bagus gitu. Nah, bubuhkan saja nama penulis di bawah judul tulisan kita, begitu. Nah, bagaimana dengan puisi? Kalau puisi boleh di atas judul, boleh. Ya. Kemudian berikutnya teman-teman boleh juga untuk judul ini membubuhkan huruf kapital semua, huruf besar semua boleh, silakan. Ya. Lalu spasinya, naskah kita spasinya standar juga boleh 1,5 spasi atau 2 spasi. Nah, ini tidak boleh lebih dari 2 spasi, tentu akan membuat naskah kita renggang. Panjang biodata narasi ini tidak lebih dari 5 atau 10 baris ketikan maksimal, ya. Karena kalau terlalu panjang nanti pun tidak mencukupi ruang yang tersedia di media cetak maupun media-media lainnya untuk karya teman-teman. Jadi buatlah biodata narasi yang efektif. Apa saja isi biodata narasi itu? Ya, nama, tempat tanggal lahir, misalnya Ratih lahir di Medan 3 Desember 1099. Hobi menulis, memenangkan sejumlah lomba terkait puisi maupun karya sastra lainnya. Bersekolah di sekolah ini dan berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Kira-kira begitu. Jadi biodata narasi itu tulis saja seperlunya, tidak usah over juga, ya. Nah, jangan lupa juga pada biodata narasi ini dilampirkan foto penulis. Nah, di posisi biodata narasi tadi boleh ditempelkan di biodatanya atau dipisahkan dari naskah, boleh juga. Nah, lalu bagaimana cara pengiriman naskah ke media? Secara sederhana, cari dulu alamat email tujuan. Ya, kenapa harus memakai email? Karena seluruh naskah yang dikirim ke media, redaktur tentu lebih praktis menerima naskah-naskah melalui email yang tersedia di media-media mereka. Kalau dikirim melalui surat pos atau jasa pengiriman lainnya, ya saya kira susah karena tidak ada tukang ketik lagi di media. Kalau dulu di zaman mesin tik, ya setiap media itu punya tenaga pengetikan, mereka yang mengetik ulang naskah itu. Nah, sekarang tidak, praktis gunakan email, ya, cari email media yang Anda tuju. Nah, di mana didapatkan emailnya? Tentu di media-media yang tadi ingin Anda kirimi naskah tersebut.
Ya, lalu setelah email didapatkan, tulis di tulis email itu, bubuhkan, lampirkan di email di tujuan, dan jangan lupa di badan emailnya menulis pengantar penulis. Kepada yang terhormat pemimpin redaksi media ini, di tempat dengan hormat bersama ini saya kirim sebuah naskah dengan judul ini, sebutkan judulnya, dengan harapan dapat diterbitkan di media tercinta ini pada pekan mendatang, misalnya begitu. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Lalu wassalam. Di bagian paling akhir, bubuhkan nama Anda sebagai penulis, lalu di bawah nama itu bisa nomor kontak, bisa nomor rekening dan lain sebagainya, ya. Nah, posisi naskahnya di mana? Posisi naskah tentu saja di file lampiran. Jangan menyalin tempel naskah Anda di badan email. Kenapa? Kalau disalin tempel di badan email nanti akan susah di-copy oleh redaktur. Sementara tulisannya bagus misalnya. Kalaupun bisa di-copy nanti ketika dipindahkan ke Microsoft Word, naskah itu jadi berserak. Yang seharusnya dimiringkan tidak dimiringkan, lalu yang repot tentu Anda sendiri, menunggu kan begitu. Nah, juga tidak kalah penting dalam naskah Anda itu di file lampiran email tadi, lampirkan juga scan KTP, lalu scan NPWP, dan nomor rekening tadi di badan email boleh, atau di setelah biodata juga, setelah biodata narasi juga boleh. Nah, itu poin-poin penting ketika Anda harus mengirimkan naskah ke media, dan sebagus apapun naskah Anda, kalau tidak memperhatikan hal-hal kecil yang sudah disebutkan tadi itu, ya saya bisa menyebutkan ya akan jauh panggang dari api. Ya, jangan harapan naskah itu akan terbit karena abai pada kerapian naskah. Jadi kerapian naskah itu penting. Perhatikanlah sebelum naskah kita diterima, dikirim ke media tujuan. Oke, selamat berproses. Jangan lupa like, comment, share, tentu saja subscribe untuk lebih semangat menciptakan konten-konten lainnya. Sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.